teman-teman, kembali lagi bersama kita di Seputar Film bersama saya Tegar. Dan saya Rahmat. Oke, kali ini kita akan membahas film Bucin Ya, setelah lama kita tidak mereview dan akhirnya kita bisa bertemu kembali ya. Oke. Mereview film Bucin. Bucin ini bercerita tentang apa, Gar? Bucin ini menceritakan seperti ini ya. Ada beberapa pasangan gitu. Ada 3 pasangan dan ada 1 yang jomblo gitu kan. Iya, benar. Gitu. Dan beberapa pasangan ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang 1, 2, dan 3 itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan gaya berpacaran yang berbeda-beda. Iya. Dan itu mungkin mungkin cerita yang dibawakan di film ini tuh kayak mungkin sama seperti kehidupan kita masing-masing lah. Gimana cara kita pacaran, gimana cara kita lika-liku pacaran lah intinya. Dan juga ini kan debut pertama kali dari Chandra Leo kan. Dan ketika kita nonton, kita kan sempat nggak berekspektasi mungkin bakal mengarah seperti film-film sebelumnya. Ya seperti film yang dibuat para YouTuber lah, seperti film YouTuber seperti Modus. Iya, Modus seperti itu. Nah, menurutmu bagaimana tentang film ini, Gar? Ketika kamu nonton ya? Waktu opening cukup bagus sih. Jadi mungkin pengenalan karakter sama pengenalan karakternya pengenalan cerita sih. Juga lumayan bagus sih. Kan dibawa ke sebuah ruangan gitu Dan itu ada beberapa harus ada beberapa clue yang harus dipecahkan dipecahkan gitu. Itu sih. Dan dari segi komedinya sih juga bagus sih, nggak terlalu monoton lah ala-ala di sini terbantu komedinya sudah lucu dan dibantu oleh segi editing yang unik. Jadi jadi banyak transisi perpindahan adegan ke adegan yang lain tuh menggunakan transisi yang menurutku ada beberapa adegan yang unik. Jadi bikin semakin menarik ceritanya, juga bikin semakin lucu juga sih. Dan dari paling gue suka warna lightingnya, tone warnanya juga bagus banget. Menurutmu apa yang paling bagus di film Bucin ini? Ya, kalau menurutku sesuai ceritanya Chandra Leo ya kan, dari transisinya terus sama kamera movingnya lah. Iya, kamera movingnya juga luar biasa sih. Keren banget lah. Ya mungkin tidak sia-sia lah dia sekolah film dan akhirnya bisa menciptakan sebuah karya. Ya menjanjikan lah, debut pertama tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang begitu bagus. Iya. Sama yang aku suka tuh karakternya siapa? Tommy Lim sama pacarnya tuh loh. Oh iya, benar dia. Itu kan mungkin tanda kutip itu ingin menceritakan pacar lebay itu seperti ini loh. Ya banyak tipe yang manja-manja unyu-unyu. Itu terus sih. yang melo-melo tuh seperti siapa? Yang jovial sama jovial yang pacarnya itu kan juga luar. Agak sedikit melo lah, agak sedikit banyak dramanya terus banyak sedihnya itu. Sih, dan ya menurutku ceritanya sudah cukup bagus dan ya walaupun disayangkan sih hanya ada beberapa tokoh aktor saja yang bisa memerankan itu dengan baik. Ya ketika kita nonton Chandra Leo karakter Chandra Leo ini memang karakter Chandra Leo, jovial juga jovial, Andovi juga Andovi dan begitu terusnya. Ya ada beberapa aktor yang bagus banget aktingnya, ada juga yang standar aja lah seperti ketika di film-film sebelumnya nggak ada yang spesial seperti itu. Kalau menurutmu gimana? Sama ada itu loh, kayak pemeran pembantu atau siapa yang ada banyak artis lah, banyak artis seperti Uus, Gading, terus Deddy Corbuzier itu kayak menambah sesi komedinya juga bagus sih di sini. Ya mungkin ada komedi slapstick ala James Carrey lah. Kita tahu kan Indonesia Chandra Leo bisa dijuluki sebagai James Carrey Indonesia lah. Bener komedinya ya gitulah lah dari cut to cut dari editing segi cut to cutnya juga bikin lagi-lagi bikin tambah komedinya tambah dapat ya. Ya bagian yang ketika Tommy di depan pacarnya melorot celana itu juga gokil banget sih, gokil. Menurut apa lagi nih? Sama itu sih, yang aku suka tuh ambien musiknya di film. Iya keren Jadi keren sih. Mungkin setelah ngamati di filmnya itu di awal itu kan kebanyakan komedi. Komedi. Jadi ambien musiknya itu seperti ini. Dan yang suka tuh di menit ke tengah menuju ke akhir itu emang nggak banyak komedinya, namun musiknya yang digunakan dalam scene ini, adegan ini tuh bisa membangun suasana. Membantu suasana banget gitu. Juga ketika ada adegan berantemnya siapa ya, si Susan Same dengan jovial ya, itu benar-benar dapat, benar-benar
emosinya dapat dan wow ini keren banget sih. Itu baru di situ emosi dari karakter dari Jovial dan Lopez itu keluar bener. Actingnya bener, itu baru acting yang diinginkan. Baru keren sih. Apalagi menurutku yang bikin anjing ini film ini bagus nih. Ini sih apa ya? Beda. Pemilihan pakaian siapa ya yang mempunyai acara yang guru ya ibaratnya gurunya lah ya. Itu kan menggunakan pakaian merah. Iya, rata-rata merah. Itu. Emang mungkin mengibaratkan itu seperti apa ya? Penguasa di situ sosok yang memimpin dari segalanya. Dan juga ketika itu kan ternyata ya nanti dulu itu jangan dibahas dulu, mungkin itu nanti di akhir-akhir lah. Yaitu si merahnya di situ banyak kombinasi warna merah, entah di mobil. Iya, ada. Entah pokoknya dominan warna merah dan juga di lighting ada beberapa yang warna merah seperti itu. Itu dialog apa yang bagus di film ini tuh emang di film Bucin ini daripada film yang modus sama film sebelumnya itu kenapa? Karena di film sebelumnya tuh kayak kebanyakan apa ya? Dialog yang kurang dewasa gitu loh. Iya, masih ya ibaratnya masih kekanak-kanakan lah. Iya. Dan dibuktikan di film Bucin ini menurutku emang cukup dewasa banget dialognya. Dan mungkin ini Chandra Leo di sini berusaha mengemas seserius mungkin. Mungkin ya ketika di film modus dan YouTuber itu masih belum banyak belajar lah. Akhirnya ketika di sini apalagi Chandra Leo sudah punya basic dari sebuah film tersebut dan ini ya gitulah bisa merubah segalanya. Ya, kalau untuk apa ya dari segi kekurangannya tuh mungkin apa yang nggak banyak lah di film ini, tapi apa ya ada beberapa scene yang kayak lompat-lompat gitu loh. Iya, lompat-lompat ya. Gitu. Misal apa ya scene ini belum selesai nih, tapi udah langsung loncat ke scene lain. Iya benar nih. Dan ini sebenarnya sudah punya materi yang bagus, sudah punya sebuah bahan yang bagus, jembatan yang bagus, tapi dipatahkan dengan plot twist yang menurutku nggak perlu merusak dari sebuah cerita tersebut. Ya sangat disayangkan karena Indonesia setahu sepengalaman kita ketika kita nonton selalu gagal menampilkan ketika cerita itu di plot twist dan ini ya merusak suasana lagi kan. Aduh ya udah. Padahal apa ya dari segi cerita mood juga kan udah bagus kan. Iya benar. Apa adegan seperti itu ya. Iya dan menurutku kelas bucin di sini nggak ada pengaruhnya ya. Jadi ya cuman mungkin sebuah tambahan doang, mungkin sebuah cara tapi kurang begitu berpengaruh gitu loh. Menurutku seperti itu. Kan apa ya mungkin dalam tanda kutip itu apa ya kita mikir tuh ketika mengikuti kelas ini terus beberapa apa ya siswanya atau yang daftar itu diharapkan itu berubah. Tapi dalam film ini tuh kayak kurang berimpact besar gitu loh dalam di kelas bucin. Iya, dan berubah. Akhirnya semua karakter di sini sadar ya karena kemauan diri sendiri karena merasa udah saatnya nih mungkin aku bilang kalau aku nggak suka, kalau aku tertekan seperti itu. Dan banyak pelajaran sih dan banyak kita bisa tahu macam-macam bucin dari yang disuruh nemenin seperti penjaga, seperti supir juga sih, dan juga ada yang manja-manja. Terus ada yang diem-dieman tapi ternyata itu termasuk tipe-tipe bucin juga itu sih. Banyak apa ya? Banyak berbagai macam tipe bucin lah. Bucin lumayan lah. Ilmu baru soal perbucinan di. Nah, di film ini tuh yang bagus itu apa ya? Mungkin bisa ditonton sama pacar ataupun sama calon lah. Bisa calon pacar, calon tunangan, calon istri. Jadi untuk pembelajaran bareng-bareng. Pembelajaran bareng-bareng lah. Ini loh apa ya? Gaya pacaran seperti ini tuh ternyata endingnya tuh seperti ini gitu. Jadi bisa buat sedikit belajar. Dan di sini juga Chandra Leo sebenarnya agak kecewa ya, kan ini udah dipersiapkan sematang mungkin dan ternyata hanya tayang di Netflix. Dia bukan sebuah masalah sih sebenarnya, tapi ya mungkin sebagai sutradara baru pengen menunjukkan lebih luas lah ya, seenggaknya di se-Indonesia tahu lah kalau ada film bucin kan di Netflix. Mungkin masih ada yang jarang yang tahu, mungkin karena berlangganan juga bisa cukup mahal juga dan ya mungkin kurang begitu luas lah, walaupun ada penontonnya tapi kurang pride-nya kurang dapat gitu. Yang ditunggu-tunggu akhirnya ya mau nggak mau film Indonesia semua bakal tayang di Netflix ya. Sedikit promosi. Iya, sedikit promosi. Oke lah, baiklah. Untuk langsung ke rating aja. Rating. Untuk rating film bucin dari kita adalah 7/10 ya. Ya karena kenapa 7/10 karena kita sudah jelas ya.
Ya, Cil. Ya walaupun di plot twist yang bikin merusak sebuah cerita, tapi oke lah, ini sebuah debut yang luar biasa. Mungkin ada tambah lagi sebelum kita tutup dari film Bucin ini. Aku sedikit harapan aja sih. Semoga Chandra Leo, Jovi Adolphe sama Dovi terus dan kawan-kawan lainnya tuh tidak kapok lah dalam bikin film yang seperti ini. Iya, gitu. benar. Sebuah mungkin cerita yang simpel tapi namun relate sama kehidupan gitu. Iya, benar relate. Dan mungkin ini sebagai salah satu portofolio Chandra Leo untuk kedepannya. Yep. Di awal sudah memuaskan, meyakinkan. Mungkin siapa tahu nanti kedepannya bakal ada PH-PH lain yang siap menampung karya-karya Chandra Leo, menampung bakat-bakat dari Chandra Leo. Oke, langsung aja kita tutup karya. Jangan lupa film itu selera teman-teman. Jadi kalau punya pendapat lain soal film Bucin ini bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Ya, sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film atau yang suka nge-review film lah. Oke. Saya Tegar. Saya Rahmat. Sampai jumpa.